Saya booking aja lah dulu buat stok rambut sambungnya mbak ya, biar besok nanti saya nggak kehabisan lagi, kata Desi. Oke siap mbak, katanya. Nanti kalau misalnya stok rambut sambungnya udah sampai, aku keep satu buat mbak Desi, kata si mbak salon. Dah lah tuh, diluruskan lah itu rambutnya si Desi dulu kan. Dilurusin. Nah setelah selesai, Desi itu sebenarnya udah ngerasa puas sekali dengan hasil rambutnya Wak. Rambutnya yang semula pendek dan bergelombang, ternyata waktu dilurusin itu lumayan jadi panjang gitu Wak. Nah dengan kayak gitu sebenarnya tanpa harus memasang rambut sambung, Desi itu udah ngerasa cukup senang lah sama penampilan barunya tuh. Kayaknya udah cukup lah kayak gini, nggak usah terlalu panjang-panjang kali lah rambut aku kan. Tapi karena dia ini sudah terlanjur penasaran dengan penggunaan rambut sambung, ditambah lagi teman-teman seasrama juga pada pakai, ditambah lagi dia juga udah terlanjur booking sama si Mbak Salon Ayu ini, Desi pun tetap mantap untuk ya udahlah tetap aja lah aku pakai hair extension itu, katanya. Dah nih. Tanpa terasa hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tepat di hari Kamis, Wak, Desi pun mendapatkan kabar dari Mbak Salon Ayu itu kalau rambut sambungnya itu sudah tersedia di salon. Mendengar hal itu, Desi betul-betul bersemangat kali ini, Wak. Sampai-sampai dia ini rela bolos sekolah loh, lebih bisa datang ke salon itu lebih awal. Nah, tapi di sini entah kenapa di saat yang sama juga Desi itu tiba-tiba kayak ngerasa cemas gitu, ngerasa deg-degan gitu. Dia jadi mikir, kenapa aku jadi deg-degan kayak gini ya? Masa mau masang hair extension aja aku grogi? Nggak enak itu, nah di perasaan aku udah kayak kok deg-degan aku gitu kan, walaupun dia bersemangat awalnya gitu kan. Akhirnya untuk mengatasi rasa cemasnya, Desi pun meminta tolong teman sekamarnya namanya Yunita untuk nemenin dia ke salon. Jadi si Yunita ini teman satu kamarnya Wak, di asrama itu. Jadi di kamar itu mereka kan ada 2 kasur berjejer tuh. Kasur yang satu dipakai Desi, kasur yang satu lagi dipakai si Yunita. Ada roommate lah mereka. Dah lah tuh akhirnya si Desi sama Yunita ini pun berangkat lah itu ke salon Ayu jam 9 pagi. Yunita pun ikut diajak bolos sama si Desi kan. Nah melihat kedatangan Desi dengan ekspresi ceria, si Mbak Salon tuh bilang, Mbak Desi, beruntung kali kamu datang lebih awal Mbak. Kebetulan nih ada rambut sambung yang lebih bagus lagi dari rambut-rambut yang lain Mbak. Lihatlah nih, lihat, kata dia kayak gitu kan. Nih tengok tuh, lebih lurus kan, lebih berkilau nih, pasti cocok buat kamu, kata gitu. Desi pun mengamatilah rambut sambung yang dikasih tahu sama Mbak Ayu ini dengan seksama kan. Dan ternyata betul lah dia kualitasnya memang lebih bagus gitu. Iya dia yang lebih bagus dibanding yang sekarang, ada beberapa kan gitu. Memang lebih bagus yang ini katanya. Tapi di situ Desi sempat khawatir Wak. Ini bagus memang nih, tapi nanti lebih mahal pula harga ya. Tapi setelah ditanya sama Mbak Salon, ternyata harga rambut yang lebih bagus ini sama Wak, sama harga-harga rambut yang lain gitu kan. Di situ si Desi mikir lagi, loh kenapa rambut sebagus ini cuma dihargai sama kayak rambut-rambut sambung yang biasa? Nggak mau dinaikin sama Mbak ini harganya kayak gitu kan. Ya udahlah, tapi waktu itu si Desi nganggap ya udah aku mungkin lagi hoki aja. Aku datang lebih awal ya, aku dapat yang lebih bagus kayak gitu, bisa milih dia mungkin kan. Dah tuh, rambut sambung itu pun dipasanglah ke kepalanya Desi. Dipasang satu. Nah, selama proses pemasangan itu tiba-tiba Desi ngerasa kepalanya berat, kepalanya pusing gitu. Terus pandangan matanya tuh macam berkunang-kunang aku dia. Nah, lalu di situasi yang mulai udah nggak nyaman ini, dari pantulan cermin yang